Inilah sejarah legenda Tobarani dari Tanralili, Karaeng Taluari Marusu. Narasi sejarah. Legenda Tobarani dari Tanralili, Karaeng Taluari Marusu. Tiga bersaudara Tobarani dari Tanralili, dijuluki Karaeng Taluari Marusu, Kit Dok A. Fahri Makassau. Oleh Andi Fahri Makassau dalam artikelnya. Palontarak, ID. Awal tahun 1900 terjadi krisis ekonomi di Maros. Produksi padi rakyat jauh menurun diakibatkan aliran air dari Bantimurung tidak dapat memenuhi kebutuhan sawah yang dialirinya, diakibatkan curah hujan yang tidak teratur ditambah lagi banyaknya saluran irigasi yang rusak. Akibatnya produksi padi dalam tahun-tahun awal 1900 sangatlah menurun. Melihat kondisi ini, kekeringan dan ancaman kelaparan yang datang memaksa pemerintah Belanda untuk mencari berbagai solusi karena penderitaan rakyat telah menunggu di depan mata. Kondisi ekonomi sulit tersebut dapat diketahui dari laporan Gubernur Van Bram Morris yang menunjuk angka fluktuasi produksi padi di distrik-distrik utara, Maros dan Pangkajene. Keadaan itu menimbulkan situasi politik dan ekonomi mulai kacau. Kebijakan-kebijakan baru Belanda mulai bermunculan. Pada bulan Juli 1908, rakyat di Marusu dan Tanralili mulai resah akibat ulah para pemungut pajak yang memaksa rakyat membayar pajak dengan cacah jiwa. Rakyat yang tidak membayar pajak diancam untuk dipekerjakan secara paksa pada lahan-lahan pertanian dan perkebunan milik Belanda. Akibat pengkhianatan seorang langsa, pribumi atau jabatan pamong praja, pada tahun 1916. Ipo Enroyang Daeng Mangati, Karaeng Tanralili, dibuang ke Bengkalis sebuah daerah di Riau Sumatera. Beliau akhirnya wafat dan dimakamkan di sana. Po Enroyang Daeng Mangati dibuang karena dituduh memprovokasi rakyat agar tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Karaeng Tanralili ini beralasan bahwa di tengah kemunduran ekonomi dan ketidakpastian hasil pertanian adalah tidak patut memaksakan sebuah aturan baru pada saat rakyat tidak mampu memenuhinya. Dalam sebuah laporan yang terbit tahun 1924 yang pernah kami baca yang kemudian ternyata laporan tersebut dirilis oleh The Makassar Couran, terdapat beberapa tindakan kekacauan yang membuat Onderaf Deling Maros oleh pemerintah Belanda dianggap menjadi tidak kondusif. Kelompok ini dipimpin oleh seorang sosok terkenal bernama Itolo Daeng Magasing, asal Limbung, yang senantiasa membuat teror dan membuat pemerintah Belanda menjadi sangat resah karena gerakan Itolo ini membangkitkan semangat rakyat untuk bangkit melakukan perlawanan terhadap Belanda. Gerakan Itolo akhirnya dibungkam dengan operasi militer pasukan Marseille Belanda. Itolo dan kawan-kawan berhasil dibantai. Mayat Itolo dan kawan-kawan dipertontonkan di depan umum dengan maksud menakuti rakyat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Patah tumbuh, hilang berganti. Ternyata tewasnya Itolo tidaklah membuat rakyat jera karena kepemimpinan kelompok pengacau teror ini diambil alih oleh Jabarang dengan membangun basis kekuatannya di pegunungan Tanralili. Namun kemudian juga dapat dilumpuhkan. Setahun setelah kejadian ini teror kekacauan kembali muncul. Kejadian yang oleh perspektif pemerintah Belanda disebut sebagai kelompok kejahatan yang sangat memusingkan Belanda. Berita teror ini diberitakan dalam harian Soera Bajas Handelsblad yang dikutip oleh Batavia's Nieuwsblad edisi 17 Januari 1929 menyebutkan dengan tegas nama Karaeng Ngemba keturunan Abu Bakar Karaeng Tadata. Bersama dua orang adiknya yaitu Karaeng Mone dan Karaeng Ngago sebagai pemimpinnya. Mereka bertiga terkenal dengan julukan Karaeng Talua. Belanda sangat merasa terganggu dengan gerakan Karaeng Ngemba karena trauma dengan gerakan Karaeng Tadata yang terjadi di Goa pada abad ke-18. Asal-usul dan nasab Karaeng Talua. Secara singkat dapat kita mulai dari Abu Bakar Daeng Lompo Karaeng Tadata Asayanga RI Beba. Beliau adalah putra dari Amas Madina Batara Goa, Raja Goa XXV, atau Raja Goa ke-26. Karaeng Tadata memperistrikan Iranti Daeng Misayu. Lahir antara lain Icalla Daeng Mabunga Karaeng Borong, Karaeng Tanralili, yang kemudian memperistrikan I Daeng Suji melahirkan antara lain I Nyimpung Daeng Palalo, Karaeng Tanralili, yang kemudian menikahi Idani Daeng Ngati dan lahir antara lain 1. Itu Daeng Pagajang Talia RI Bima, Karaeng Tanralili. 2. Ibundu Daeng Palalo, Karaeng Salewatang Tanralili, yang kemudian memperistrikan Itahira Daeng Majanang putri dari Ima Pasosong Daeng Pabundu, Karaeng Marusu, lahir putra, putri, Ipatongai Daeng Mangemba, Karaeng Ngemba.
I Parenrengi Daeng Mamone, Karaeng Mone, Siti Yaralang Daeng Bau, Siti M Alumah Daeng Kanang, I Muhyiddin Daeng Mangago, Karaeng Ngago, Siti Basari Daeng Labi. 3. I Budi Daeng Jai menikah dengan I Ali Daeng Lira, Karaeng Labbakang, yang melahirkan Iman Nanggongi Daeng Pasawi, Karaeng Tanralili. 4. Itu Maning Daeng Tuni, Karaeng Ngemba, Karaeng Mone, dan Karaeng Ngago. 3 laki-laki bersaudara inilah yang sangat kesohor sepak terjangnya dengan julukan Karaeng Talluari Marusu, Tobarani dari Tanralili yang sangat menggetarkan dan menyusahkan Belanda akibat teror dan kekacauan yang dilakukannya setiap saat. Dari uraian singkat nasab di atas memberi kesimpulan bahwa pantas beliau bertiga terutama Karaeng Ngemba sangat berpengaruh dalam menggerakkan rakyat Tanralili melawan Belanda. Ternyata mereka memang para satria dengan nasab tinggi di Tanralili. Karaeng Ngemba dengan dibantu 2 orang adiknya mendapatkan inspirasi dengan mengadopsi gerakan Karaeng Tadata, yaitu, mengembangkan gagasan mesianisme di seluruh wilayah Ondraf Deling Maros. Bentuk gerakan pengacauan Karaeng Ngemba mengadopsi nilai-nilai keislaman sufistik yang berasas pada upaya membersihkan Maros dari anasir asing yang kafir dan berjuang mengembalikan eksistensi kekuasaan kepada putra daerah sendiri. Gerakan tersebut jelas adalah gerakan perlawanan rakyat, namun dalam perspektif pemerintah Hindia Belanda mereka semua dianggap sebagai kelompok perampok, rover parties, kelompok liar atau bende, pengacau keamanan atau rusvestoring, pembalasan dendam atau ura ako eneneng. Ancaman pidana yang berat menanti Karaeng Ngemba bersaudara karena Belanda memasukkan mereka sebagai tindakan kriminal dengan ancaman pidana yang berat. Jika kita amati laporan Belanda terhadap gerakan yang dipimpin Karaeng Ngemba jelas terdapat perbedaan motif, bentuk, cara, strategi dan kecenderungan yang mendorong terjadinya gerakan. Meskipun Belanda sangat kesulitan memberantas gerakan Karaeng Ngemba, namun akhirnya sang legenda Tobarani dari Tanralili itu berhasil ditangkap bersama 2 adiknya Karaeng Mone dan Karaeng Ngago. Ada 30 perkara yang dituduhkan kepadanya, demikian isi berita berjudul Sword Over Sword dalam koran Batavia Nieuwsblad, tanggal 17 Januari 1929, halaman ketiga. Akhirnya sang legenda Tobarani atau Taurewa dari Tanralili, Karaeng Talluari Marusu dibawa ke Nusa Kambangan menjalani hukuman. Setelah menjalani hukuman, salah satu dari 3 bersaudara yaitu Parenrengi Karaeng Mone kembali ke Marusu dan tinggal bersama keluarga didampingi istri Dawiyah Daeng Tommy dengan bertani, dan setelah berjuang melawan sakit pada hari Selasa 4 Juli 1968 akhirnya wafat dan dimakamkan di area pemakaman keluarga di Kasikebo Kabupaten Maros, dan saat ini salah satu keturunannya Andi Sulaiman Karaeng Sila berada di Dusun Abbekai Dasa Damai Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.